Namanya Muhammad Ilyas Fikal Saugo, warga Dusun Sinaka, perkampungan kecil yang berada di Pulau Simatapi, Desa Sinaka, Kecamatan Pagai Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Fikal, nelayan penangkap ikan dan gurita, profesi yang dijalaninya sejak 2014 atau setelah kembali dari kampung halamannya ini. Sejak kecil, ia telah meninggalkan Sinakak, hidup di beberapa kota di Indonesia dengan beragam pekerjaan. Kini, Sinakak dengan kekayaan lautnya adalah pelabuhan terakhir bagi lelaki 32 tahun ini. Siang itu, 16 Juni 2023, seperti biasa, ayah satu anak ini kembali melaut untuk mencari gurita guna menafkahi keluarga. Kali ini ia ditemani Gilte, yang juga adik iparnya. Mereka mendayung perahu selama 15 menit menuju lokasi yang diperkirakan masih banyak gurita. Karena gurita atau oktopeda berada di terumbu karang dasar laut, peralatan selam penting digunakan. Kalau misal tantangannya itu adalah badai, geloro, itu aja. Nggak ada lagi yang lain. Kalau misalnya geloro kita nggak bisa menyelam. Kalau misalkan kita menyelam sia-sia juga. Geloro itu semacam kayak gelombang, Bu. Ombak yang bercampur dengan pasir. Nah setelah itu pasir itu naik ke atas, makanya tidak terlihat terumbu karang itu juga. Gilte masih duduk di bangku SMP. Ia ikut mencari gurita sejak SD. Aktivitas itu hanya ia jalani jika libur sekolah. Uang hasil penjualan gurita digunakan untuk membantu biaya sekolah. Apalagi anak yang bercita-cita menjadi politisi ini bersekolah jauh dari orang tua. Tak ada SMP di Dusun Sinakak. Masih kelas 5 SD, Bang. Sewaktu libur untuk biaya, Bang, ada biaya. Dua jam menyelam, Ilyas Fikal dan Gilte kembali ke darat. Namun mereka tak beruntung, tidak seekor gurita pun yang mereka dapatkan. Masalah lubangnya ini nggak ditempatin, Bang. Sampai dari sini terkadang kita pulang kosong, Pak. Misalkan dari tunang kampung ini sampai sini nggak ada, terpaksa kami pengen pindah sana. Nah terkadang juga dapat satu nusa satu, pindah lagi ke sana. Kadang dalam satu hari, misalkan satu hari dari jam 7 kita turun, jam 4:30 kita pulang, itu 3 kilo kan. Aktivitas sebagai nelayan, baik pencari ikan maupun gurita, merupakan mata pencarian hampir seluruh warga Dusun Sinakak. Tak hanya laki-laki, sebagian ibu-ibu dan remaja perempuan juga ikut melaut. Pemandangan ini bisa dijumpai hampir setiap hari di perairan Sinakak. Iram Saogo adalah salah satunya. Perempuan 4 anak ini hampir setiap hari melaut. Walau hasil tangkapan tak seberapa, namun sebagian dijual untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Buat dimasak sendiri atau gimana? Enggak, bukan nasi. Oh, dijual? Ya. Berapa dijual, Bu? Sekilo 10. 1.000. Iya, sekilo. Banyak dapat biasanya, Bu? Dapat.
Dusun Sinakak merupakan satu dari 14 dusun di desa Sinakak. Berada di daerah kepulauan menyebabkan 90% warga desa itu menggantungkan hidup dari laut. Apalagi Sinakak dianugerahi kekayaan laut yang melimpah. Teripang, lobster, dan gurita merupakan komoditas ekspor yang banyak dijumpai di sana. Namun, seiring makin masifnya penangkapan, kini tinggal gurita yang masih bisa diandalkan. Itu pun hasilnya terus berkurang. Dari 150 nelayan pencari gurita, hasil tangkapan mereka kini hanya mencapai 5 ton per bulan. Gerti adalah nelayan sekaligus salah seorang pengumpul gurita dan lobster di Dusun Sinakak. Ia pun mengakui makin turunnya hasil tangkapan. Sekarang udah susah, Hah? sama dengan dulu kan. Kalau dulu, Dulu kadang dapat 20, sekarang berapa? sekarang kadang-kadang dapat 2, 3, kadang kosong kan. Kenapa bisa susah sekarang, Pak? Karena udah habis mungkin. Ya tergantung kadang. Masa-masa sulit mendapatkan gurita telah terjadi pada teripang dan lobster. Bahkan, warga menyebut populasi teripang hampir punah. Hal itu terjadi akibat maraknya penangkapan sejak 2010. Saat itu harganya masih Rp250.000 per kilogram. Kini, ketika harga teripang mencapai Rp800.000 per kilogram, komoditi itu justru langka. Lobster pun demikian. Harga yang menggiurkan menyebabkan perburuan tak terkendali. Selain itu, perairan Sinakak dulu juga didatangi kapal pukat cincin dan bagan. Akibatnya, terumbu karang rusak dan lobster kecil ikut mati. Padahal, kini harganya Rp400.000 per kilogram. Jika terus dibiarkan, kekayaan laut Sinakak yang menjadi bagian sentra perikanan Mentawai hanya tinggal cerita. Aparat desa Sinakak dan para nelayan dari sejumlah dusun di desa itu, seperti Korib Buah, Matotonan, Sinakak, dan Mangka Ulu, berdatangan ke Pulau Beriulau 17 Juni 2023. Mereka akan memulai program jeda tangkap, yakni menutup radius 100 meter perairan pulau itu selama 3 bulan. Penutupan berarti dilarangnya penangkapan ikan dan habitat laut lainnya di pulau seluas 1,8 km persegi ini. Kepala Desa Sinakak, Karsan Samaloisa, mengatakan jeda tangkap di perairan Sinakak adalah buah kesepakatan yang tertuang dalam Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2023 tentang tata kelola wilayah perikanan tradisional berkelanjutan. Pulau Beriulau yang dekat dengan pemukiman dipilih menjadi lokasi pertama. Kegiatan jeda waktu tangkap ini dilakukan berlatar belakang daripada pengalaman beberapa masyarakat nelayan kita yang beberapa dekade mengalami perubahan hasil tangkap. Yang dulu diawali dengan teripang atau swallow. Nah sekarang swallow ini sudah didapat, bahkan sudah ada lagi. Lalu yang kedua diikuti dengan lobster. Dan lobster sekarang juga sudah sulit didapat. Lalu terakhir gurita. Gurita ini sudah menghasilkan sekian ton dan memberikan dampak ekonomi yang baik. Nah sekarang juga sudah terasa mulai berkurang. Maka kami berinisiatif melakukan beberapa langkah-langkah untuk mengantisipasi itu. Salah satunya mempertahankan komoditi gurita ini supaya bisa berkembang biak. Akhirnya muncullah ide dengan kerjasama kawan-kawan dari ECMM untuk melakukan jeda waktu tangkap di beberapa titik. Untuk pertama kali ini kita jeda tangkapnya
di Pulau Beriulo. Nanti ini ditutup, berikutnya dibuka, lalu yang pulau lain juga kita tutup. Dan seterusnya. Ada sekitar kurang lebih 32 titik tangkap yang akan kita rencanakan penutupan dan pembukaan. Tutup, buka. Menurut Kepala Badan Perwakilan Desa Sinakak Muhammad Idris, sempat terjadi perdebatan di antara para nelayan. Namun, program jeda tangkap tetap dilakukan karena dianggap solusi mempertahankan pendapatan nelayan. Tentunya aturan ini harus kita paksakan. Dan nanti ke depannya pada saat kegiatan ini kita buka lagi, pulau ini kita buka untuk dikelola lagi, masyarakat sendiri nanti melihat apa sih yang terjadi di pulau ini, bagaimana hasilnya. Tentunya bukan dari hari-hari yang lalu. Dengan jeda tangkap selama 3 bulan, nelayan desa Sinakak optimistis kekayaan laut mereka, termasuk gurita, bisa membaik dan hasil tangkapan pun bertambah. Pemisahan daerah Sinakak ini kami sudah sangat-sangat sekali ingin ada untuk penutupan untuk sementara karena habitat yang kita cari itu biar dia bisa bertelur lagi, berkembang biak. Agar penutupan laut membuahkan hasil, pemerintah desa Sinakak membentuk kelompok pengawas yang dinamakan Si Jago Koat atau penjaga laut. Anggotanya merupakan utusan dusun-dusun di desa Sinakak. Sebelum bertugas mereka dibekali peralatan dan berbagai pengetahuan seperti membaca peta dan menentukan koordinat. Pelatihan diberikan oleh tim dari Yayasan Citra Mandiri Mentawai atau YCMM yang juga terlibat dalam inisiasi jeda tangkap dan perumusan peraturan desa. Desa Sinakak itu kan desa yang Ocha Mariadi, manajer program pengelolaan perikanan berbasis masyarakat YCMM menyebut butuh waktu 1,5 tahun hingga program jeda tangkap di desa Sinakak terlaksana. Apalagi ini yang pertama di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menurutnya, jeda tangkap juga berguna menghentikan pemakaian alat-alat yang berbahaya bagi nelayan dan lingkungan laut. Salah satunya kompresor untuk menyelam. Nah, kita mulai dari pendataan. Kita mendata setiap hari hasil tangkap nelayan di sana, hasil tangkap gurita ya. Karena memang saat ini gurita ini menjadi hasil perikanan utama ya. Lobster ini hanya mereka tangkap ketika gurita tidak musim gitu. Nah, kita data setiap hari. Nah, melalui data itu kemudian kita melihat tren perikanan gurita di sana. Misalnya bulan apa saja yang musim yang baik, kemudian yang turun bulan apa harganya, bagaimana fluktuasi harga, kemudian apa saja masalah-masalah perikanan di sana. Nah, dari hasil pendataan itu kemudian apa yang bisa kita lakukan ya, apa yang mau kita lakukan dengan wilayah perikanan kita gitu. Bagaimana kita akan mengelolanya. Nah, seperti itu. Jadi kita mengajak masyarakat dan pemerintah desa berdiskusi gitu ya, sehingga kemudian muncullah inisiatif-inisiatif. Oke, kita harus bikin kebijakan, harus bikin aturan ya yang bisa menjadi landasan untuk kita bisa melakukan pengelolaan gitu. Nah, inilah kemudian peraturan desa tentang tata kelola wilayah perikanan tradisional berkelanjutan. Nah, inilah yang kemudian menjadi payung hukum bagi kita kemudian salah satunya melakukan jeda tangkap, kemudian bagaimana nelayan tidak menggunakan alat tangkap yang merusak begitu ya. Jadi tidak hanya soal jeda tangkap di sini isinya, tapi juga bagaimana praktek-praktek pengelolaan wilayah perikanan itu yang baik gitu ya, yang nanti bisa berkesinambungan gitu, secara lingkungan juga baik. Gitu. Si Jago Koat telah memasang pengumuman di 4 titik di sekitar perairan Pulau Beriulo. Sebagai peringatan kepada siapapun, termasuk nelayan desa Sinakak dan luar Sinakak, agar tidak beraktivitas di sana hingga 28 Agustus 2023. Bagi yang melanggar, ada sanksi yang menanti. Pertama peringatan dulu lah. Dan kalau skalanya kecil, kita sanksi administrasi dulu, teguran. Tapi kalau sudah menjurus disengaja atau memang melawan, baru kita lakukan sanksi tulur. Sanksi tulur itu denda adat. Denda adat biasanya kita lakukan, misalnya pengambilan
pasir untuk bangunan umum sekian kubik, atau dalam bentuk uang misalnya diuangkan. Setelah perairan Pulau Beriulau, pemerintah desa dan masyarakat Sinakak berencana melanjutkan jeda tangkap ke 33 lokasi di perairan wilayah desa mereka. Persoalan nelayan desa Sinakak tidak hanya hasil gurita yang mulai merosot, namun juga sulitnya es balok. Padahal itu sangat berguna untuk menjaga hasil tangkapan. Nelayan dan pengepul harus menggunakan batu es rumah tangga yang jumlahnya terbatas serta harganya yang lebih tinggi. Dari dulu kami ingin sekali ada di sini namanya pabrik es ini, cuman kurang juga diperhatikan oleh pemerintah juga. Pejabat Bupati Kepulauan Mentawai, Fernando Jongguran Simanjuntak, mengakui adanya kendala es balok untuk nelayan di kawasan Pulau Pagai Selatan, termasuk desa Sinakak. Menurutnya, persoalan itu perlu segera ditindaklanjuti agar geliat daerah sentra perikanan terus terjaga. Kalau dalam mempertahankan kesegaran ikan itu mereka juga harus keluar kosnya yang tinggi akibat metode kerjanya harus membeli es batu baru dibawa ke lokasi mereka. Tentu ini kan nggak efektif efisien. Ini yang harus kita cari terobosannya. Jadi ini tentu perlu peningkatan, bukan saja untuk pabrik es ini semata-mata, tapi juga untuk warga. Inisiatif Desa Sinakak yang menghadirkan peraturan desa dan program jeda tangkap menjadi harapan efek berantai bagi warga. Mereka berharap dengan laut yang terjaga, sumber ikan melimpah, dan tersedianya sarana serta perhatian serius pemerintah, kesejahteraan bisa didapatkan oleh masyarakat pesisir Kepulauan Mentawai, salah satu daerah tertinggal, terdepan, dan terluar di Indonesia.